والحسد والبغضاء والوجب والجميع أمراض القلوب برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang, serta nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali di malam Jumat, malam selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Malam kita mengirimkan doa arwah dan Fatihah serta surah Yasin yang tadi telah kita baca. InsyaAllah apa yang kita niatkan akan kita bacakan sampai kepada orang-orang yang kita tuju. Selanjutnya, setelah membahas pada pertemuan yang terakhir tentang bagaimana persyaratan untuk menjadi teman. Yang pertama, jadilah teman yang dewasa, berakal. Yang kedua, carilah teman yang berakhlak baik. Kemudian carilah teman yang baik. Artinya yang baik itu bukan orang yang fasik, yang gemar untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian yang keempat, ar-rabi'atu, persyaratan menjadi teman adalah la tashab harisan. Janganlah engkau berteman dengan orang yang rakus, ya. Fa suhbatul haris ala dunya sumbun batilun. Berteman dengan orang yang rakus terhadap dunia, maka itu adalah seperti racun yang bisa membunuh, ya. Bagaikan racun yang bisa membunuh, yang mematikan. Kenapa? Li'anna taba'a majbulatun ala tashabbuhi wal ibtida. Karena biasanya perangai ini apa tuh namanya? Kita punya sifat, ya, kita punya sifat, kita punya perangai itu majbulatun, biasanya mengikuti apa yang apa yang kita lihat dan apa yang ada di samping kita. Biasanya begitu. Perangai itu biasanya ikutin seperti itu. Kita berteman dengan orang baik, kita akan jadi baik. Kita berteman dengan orang buruk, maka kita akan menjadi buruk. Ya, itulah perangai yang ada di dalam diri kita. Condong kepada siapa teman duduk kita. Ya. Rupanya seperti apa, maka kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh teman duduk kita. Baltaba'u yasribu binat-taba'i minahaifu la yadri. Nah, perangai itu akan bisa mencuri perangai orang lain tanpa kita ketahui, ya. Jadi tabiat yang ada sama kita ini biasanya kita dapat dari orang yang dekat sama kita, ya. Dulu orangnya nggak pernah marah-marah, terus sekarang tiba-tiba menjadi orang yang marah-marah, berarti kita temannya sama orang yang marah-marah. Jadi dicuri tuh perangai orang yang buruk, dicuri sama dia, kemudian ditiru oleh dirinya sendiri, ya. Dulu ini orang bicaranya baik, bicara nasihat, terus sekarang bicaranya melaknat atau mencaci, memaki. Berarti dia punya teman, dia berteman, ini ada yang salah. Berarti temannya dia ada yang mencaci, ada yang memaki, ada yang melaknat. Biasanya mengikuti. Tabiat kita itu akan mengikuti orang yang duduk sama kita siapa, ya. Famujalasatul haris tazidu fi hirsika. Engkau berteman dengan orang yang rakus, maka akan menambah kerakusan, ya. Kita berteman sama orang yang
rakus. Tadi ini kita rakus. Berteman sama orang yang kagak rakus terhadap dunia, kita akan ikut, nggak bakal rakus. Dan kalau kita nggak rakus, berteman sama orang yang rakus terhadap dunia, milet, korupsi, ngambil uang yang bukan haknya dia, kita bakal ikut. Walaupun kita dulu bukan orang yang rakus. Orang yang rakus berteman sama orang yang rakus, tambah rakus, malah menghina. Oh, ada jalan nih, lebih mudah lagi jalannya, dibuka lagi jalannya sama dia. Temannya rakus, dia juga rakus, udah jadi. Ya. Kerakusan, sifat rakus yang ada pada diri dia justru makin bertambah. Itulah efek besar kalau kita berteman. Pamujala satu zahid tazidu fi zuhdika. Kalau engkau berteman dengan orang yang zuhud itu apa? Zuhud itu orang yang rakus terhadap dunia, orang yang menghindarkan dirinya daripada dunia, kemewahan duniawiyah, gemerlapnya duniawiyah. Zuhud hidupnya hanya ibadah. Itu berteman dengan duduk aja sama orang yang zuhud, itu bakal jadi zuhud. Karena tabiat itu biasanya ngikutin. Pasti tuh, ya, pasti seperti itu. Makanya pilihlah teman dengan kriteria yang seperti itu. Yang seperti disebutkan oleh Imam Ghazali. Pertama, orang yang berakal dewasa. Yang kedua, akhlaknya bagus. Ya. Kemudian yang ketiga kemarin apa? Yang ketiga itu orang yang sholat, orang yang baik, bukan orang yang sering berbuat kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, jangan berteman dengan orang yang rakus. Kemudian yang kelima, kata Imam Ghazali, yang kelima, pada tazhab kadzaban fa inna minhu ala ghurur. Jangan berteman dengan orang yang pembohong, pendusta. Ya, fa inna minhu ala ghurur, karena orang kalau dia berbohong, berdusta, dia itu sedang tertipu di dalam sifatnya sendiri, sedang tertipu di dalam perangainya sendiri. Fa innahu mithla sarabi yuqarribu minkal ba'idu wa yub'adu minkal qarib. Ya. Karena berteman dengan orang yang pembohong, berdusta, ya, itu diibaratkan seperti fata morgana, bisa mendekatkan kepada dirimu yang jauh dan bisa menjauhkan dirimu dari yang dekat. Nah, cuma kelihatan aja tuh fata morgana, kelihatan aja. Wah, udah dekat, dikit lagi jalan, katanya masih jauh. Kelihatan dari jauh air, udah dekat, ya. Jalan, katanya masih jauh. Cuma angan-angannya, cuma adanya kebohongannya, nggak ada hakikatnya tuh, nggak ada kebenarannya tuh, nggak ada. Ya, cuma orang dibohongin aja, didustain aja, ditipu aja, hanya tipuan aja. Fata morgana kan cuma tipuan. Ya, orang tersesat di tengah gurun pasir, ya, di gurun pasir siang-siang, haus cari air, sana ada air, fata morgana cuma tipuan. Di datang nggak ada air, di datang nggak ada air. Itulah, ya, tipuan, kedustaan penuh dengan kedustaan. Tidak ada hakikat kebenaran. Ya, itu 5 sifat kata Imam Ghazali. Wala'alaka ta'damu istima'a hadil khisal fi sukanil madaris wal masajid. Cari teman dengan 5 syarat yang tadi. Dewasa, akhlak yang baik, orang yang tidak pernah maksiat, tidak mudah untuk berbuat maksiat. Kemudian jangan berteman dengan orang yang rakus, dan jangan
berteman dengan orang yang berbohong. Kalau kita dicari, wah nggak ada, susah nyari teman yang kayak begini. Yang disebutkan oleh Imam Ghazali nggak ada. Kalau nggak ada yang 5, paling nggak 3 sifat, 4 sifat. Kalau nggak ada 4 sifat, paling nggak 3 sifat yang ada pada diri ini. Dia nggak buat maksiat, dia berkata jujur, dia berakal, masih selamat kita. Ya. Kalau nggak ada 5, 4. Kalau nggak ada 4 sifat tersebut, 3, masih bisa membawa diri kita dalam kebaikan. Cuma kalau nggak ada semuanya. Di sekolahan nggak ada, di tempat kerja nggak ada, wal masajid, di masjid nggak ada juga. Wah, semua orang udah kacau, sifatnya udah kacau. Orang yang rakus makin rakus. Nggak, orang yang dulu menganggap kemaksiatan itu sebagai satu hal yang tabu, akhirnya dia berbuat maksiat di mana-mana. Ya. Akhlak udah rusak, ya. Akhlak rusak, orang nggak ada yang dewasa, nggak ada. Dicari kemana-mana nggak ada. Walaupun di masjid nggak ada orang sholat aja, tapi akhlaknya masih buruk, sholat aja, ya. Tapi masih berbohong, masih berdusta. Fa'alaik bi ahadi amrain. Maka kalau nggak ada, kata Imam Ghazali, ini cari nggak ada, 5 kriteria ini nggak ada. Maka bagimu itu 2 perkara. Apa? Yang pertama, imalak zulah wal infirat fa fiha salamatuka. Untuk menyelamatkan dirimu, maka lebih baik engkau uzlah. Apa uzlah? Uzlah itu mengasingkan diri. Udah lebih baik uzlah. Ya, uzlah itu mengasingkan diri ke tempat yang ke tempat yang sepi, nggak ada orang. Untuk apa? Menyelamatkan diri kamu. Wakil kirat atau menyendiri. Kumpul cukup. Saya nggak bisa usaha, tapi di sini aja. Di Jakarta, tapi menyendiri aja. Lebih baik menyendiri, baca Quran, pikir. Ya, waktunya sholat ke masjid, jangan khawatiran orang itu nggak usah terlalu lama. Berdialog dengan orang, pulang menyendiri. Itu lebih penting. Untuk menyelamatkan dirimu. Makanya orang-orang dulu mereka, ulama-ulama dulu, mereka tuh banyak yang uzlah tuh mengasingkan diri, menyendiri bukannya berarti dia bengong sendirian, enggak. Diisi waktunya itu dengan ibadah, sholat yang wajib, sholat sunnah, dia baca Quran, dia baca kitab ilmu, ya. Banyak di antara malaki para ulama, mereka melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena udah pikir dunia ini udah kacau balau. Minta meninggal, mau Allah kan gak mungkin. Ya, udah akhirnya lebih baik usaha mengasihkan diri, berbanyak amal. Atau infirat, menyendiri aja. Ya, mafiha salamatika. Maka ini bisa menyelamatkan kamu. Wa ima antakuna mukhalatatuka ma'a syurakaika biqadri khisalihim bi an ta'lam anna ukhwa salamah. Atau kalau enggak, engkau pergaulanmu itu dengan temanmu hanya sekadar memenuhi persaudaraan. Persaudaraan itu ada 3, kata Imam Ghazali. Yang pertama, akhun lil akhiratika, saudara untuk akhiratmu. Siapa itu saudara untuk akhiratmu? Fala tura'in fihi illa din. Jangan engkau mengambil sedikit darinya atau mengikutinya kecuali hanya agamanya aja. Ini, ya, akhlaknya kurang bagus, adabnya kurang bagus, ada sedikit bohong, tapi agamanya bagus, ambil agamanya. Ya. Dicontoh agamanya aja, yang lain jangan dicontoh. Wa akhu di dunia pada tura'in fihi ila khuluqul hasan. Dan yang kedua kata Imam Ghazali, saudara
persaudaraan untuk duniamu. Maka jangan engkau ikuti sesuatu pun kecuali akhlak baiknya aja. Sifat-sifat yang tadi Imam Ghazali sebutin nggak ada, cuma ada akhlak baiknya aja. Ini tempat kita, tempat untuk dunia kita, ambil akhlak baiknya. Yang lain kan yang baik, jangan ambil yang tak baik. Ambil akhlaknya. Wa akhun tasta'nisu bihi fala turadin fihi illa salamatun min syarrihi wa fitnatihi wa khubithihi. Dan ada persaudaraan hanya untuk santai-santai aja. Tasta'nis, santai-santai. Ya, maka jangan engkau ikuti mereka itu kecuali ya yang bisa menyelamatkanmu dari keburukannya, dari fitnahnya, dan juga dari kejelekannya. Yang diikuti. Kadang dia berbuat fitnah, yang diikuti fitnahnya. Kadang dia berbuat keburukan, jangan diikuti keburukan. Kadang dia berbuat maksiat, jangan diikuti maksiat. Ya, kadang dia berbuat kejelekan, jangan diikuti kejelekannya. Ya, jangan. Ya, nah itu. Persaudaraan untuk akhiratmu, persaudaraan untuk duniamu, dan juga persaudaraan hanya sekadar untuk senang-senang aja. Nah, biasanya kan orang kalau udah senang-senang kan, wah, takut buat maksiat, ini. Nah, itu jangan ikuti. Ya, jangan ikuti. Wanasu salah satu. Ya, manusia itu terbagi menjadi 3. Ahaduhum mithlahu mithlal ghidha la yastaghna anhu. Yang pertama, manusia itu seperti ghidha. Apa ghidha? Makanan. Ya, seperti makanan la yastaghna anhu, yang kita memang memerlukan makanan. Ada di antara manusia ini semua, ada memang manusia yang kita perlukan. Ya. Jadi Imam Ghazali dibagi menjadi 3. Yang pertama, manusia itu diibaratkan seperti makanan yang kita perlu sama dia. Nah, yustaghna anhu, yang kita memang perlu sama dia. Kayak makanan kan kita perlu. Pagi kita perlu makan, siang kita perlu makan, malam kita perlu makan. Kita kalau nggak makan, mati. Sama dengan ada orang perumpamannya seperti makanan yang kita memang perlu sama dia. Ini orang penting bagi kita. Nah, wal akharu, kemudian yang lainnya mithlahu mithla dawa yuhtaju ilaihi fi waqti dunal waqt. Yang kedua, manusia itu diumpamakan ada yang seperti obat, hanya diperlukan di waktu tertentu aja, di waktu yang lain nggak perlu. Kita kalau lagi sakit perlu obat untuk menyembuhkan penyakit kita. Kalau kita udah baik, ya nggak perlu lagi obat. Masa orang sehat minum obat? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin orang sehat minum obat. Orang baik minum obat? Nggak mungkin. Kenapa? Nggak ada apa tuh namanya? Nggak ada yang sakit yang perlu diobati di dalam diri. Ada manusia seperti itu, ya, seperti obat yang diperlukan hanya dalam satu waktu dan tidak diperlukan di waktu yang lain. Wasalis yang ketiga, misla masaluhu masaludda layuh taju ilaihi batu. Macam manusia yang ketiga adalah seperti penyakit, seperti penyakit. Layuh taju ilaihi batu, nggak diperlukan sama sekali nggak diperlukan. Ya. Walakin al-'abdu qad yubtala bihi wa huwa alladhi la unsa bihi wa la nafa. Jadi ada manusia yang seperti makanan kita perlu. Ada manusia yang seperti obat, hanya diperlukan di waktu tertentu aja. Ada manusia diumpamakan perangainya mereka itu seperti penyakit yang enggak diperlukan sama sekali. Tapi Imam Ghazali mengatakan walakin, akan tetapi seseorang itu ketika diberikan ujian, wahwa ladzi laun safihi wala nafa. Ya, ketika diberikan ujian, diberikan musibah,
dan dia tidak merasa dirinya senang, serta tidak juga merasa dirinya bermanfaat. Fatajibu mudaratuhu ilal khalas minhu, maka wajib baginya untuk menyelesaikan itu semua. Wa fi musyahadatihi fa'idatun 'azimatun in waffaqta laha. Kalau engkau menyaksikan hal yang seperti ini, ya, kalau engkau bisa menyaksikan yang seperti ini, wah, ini satu hal yang sangat bermanfaat luar biasa. Wa huwa an tusyahida min khaba'ith ahwalihi wa af'alihi ma tastaqbihuhu fatajtanibuh. Engkau menyaksikan keadaan buruknya, engkau menyaksikan perbuatan buruknya. Kalau engkau melihat seseorang berbuat buruk, menyaksikan seseorang itu keadaannya sedang melakukan hal yang buruk, matastaqbihu, yang memang nggak bagus, nggak pantas, fatajtanibuh, maka jauhkan. Fasailu man wu'iza bi ghairi. Orang yang beruntung itu adalah orang yang dinasihati oleh orang lain. Itu orang yang beruntung. Wal mu'min berarti mu'min. Mu'min adalah jaminan bagi mu'min yang lain. Jadi kalau kita melihat ada orang akhlaknya buruk, akhlaknya nggak bagus, kan kita lihat nggak bagusnya kayak begini. Justru itu bisa tidak merubah diri kamu. Wah, ada nggak diri saya yang kayak dilakukan seperti itu? Dia melakukan satu keburukan, Allah perlihatkan keburukan dia itu di mata kita. Kemudian kita berpikir ini bukan gak bagus, gak jelek. Kita cerminin diri kita. Diri kita pernah gak berbuat begitu? Wah, kayaknya pernah tuh. Nah, itu berarti gak bagus, rubah. Itu lebih efisien kalau kita langsung melihat orang berbuat keburukan, kemudian kita kaca kepada diri kita. Kalau ada, rubah langsung, ya. Makanya Imam Ghazali katakan orang yang beruntung adalah orang yang dinasihati oleh orang lain. Makanya nasihat itu kebaikan. Kalau ada orang nasihati kita, berarti itu orang suka sama kita, cinta sama kita, sayang sama kita, bukan tidak sayang. Banyak orang beranggapan ketika dinasihati itu, ya, maka dia membuka aibnya. Maka diri ini gak senang kalau dinasihati, gak boleh, ya. Wal mu'minu bir'atul mu'min, ya. Satu mukmin adalah cerminan bagi mukmin yang lain. Wa qila li Isa alaihi salam man addabaka. Nabi Isa ditanya, wahai Isa alaihi salam, wahai Isa, kenapa adabmu itu luar biasa? Akhlakmu itu luar biasa. Siapa yang mengajari kamu? Siapa yang mengajari kamu adab? Siapa yang mengajari kamu akhlak? Gola ma'adda bani ahadun. Kata Nabi Isa mengatakan, tidak ada satu orang pun yang mengajari saya adab. Tidak ada. Walakin akan tetapi ra'aitu jahalal jahili fatajtanibuhu, akan tetapi aku melihat orang yang jahil di dalam kejahilan, kemudian aku hindarkan. Orang yang jelek di dalam perbuatan jeleknya terlihat sama dia, disaksikan dengan matanya, kemudian aku hindarkan. Oh, ini gak baik, oh ini gak baik, yang kayak begini gak baik, yang kayak begini gak baik. Melaknat orang, mencaci, memaki, ngatain orang, berkata kotor, kadang-kadang tuh tersaksikan di mata kita, terkadang-kadang seperti itu. Jadi, wah, ini gak baik, jauhin yang kayak begitu. Nanti diri kita tuh bakal menjadi baik dengan apa yang kita saksikan sendiri dengan mata kita. Tapi setelah itu dijauhkan. Batas tadi buhu, ya. Batas tadi bertuhu, kemudian aku hindarkan. Walakan sadaka ala nabina walihi salatu wassalam, ya. Sungguh benarlah Nabi kita Muhammad SAW
yang beliau bersabda, "Falau istanabatan nasa ma yakrahunahu min ghairihim lakamulat adamuhum wastagnau anil mu'addibin." Ya, Nabi Muhammad mengatakan kalau seandainya orang itu menjauhkan apa yang tidak disukainya dari orang lain, maka sempurnalah adabnya. Wastagnau anil mu'addibin, maka dia nggak perlu lagi belajar adab, nggak perlu lagi dia belajar adab. Kenapa? Cukup dia menghindarkan dirinya dia, menjauhkan dirinya dia apa yang tidak disukainya dari manusia lain. Itu cukup itu aja. Ya, laka mulas adabuhum, maka adabnya akan sempurna. Wastagnau anil mu'addibin, maka dia tidak memerlukan lagi orang-orang yang mengajarkan dia adab. Bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Wa tafadhalani mura'atu huquqis sahabah. Allah a'lam. Kemudian kita lanjutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Faqala Ali radhiyallahu anhu, ini jawaban dari Sayyidina Ali. Yang sebelumnya dari bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, beliau ditanya apa hari yang paling baik, apa bulan yang paling baik, apa amalan yang paling baik. Maka Abdullah bin Abbas menjawab, hari yang paling baik adalah hari Jumat. Bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Amalan yang paling baik adalah sholat 5 waktu. Ya. Kemudian Abdullah bin Abbas ini meninggal dunia pada hari Jumat. Dalam hadis disebutkan orang yang meninggal dunia di malam Jumat atau di hari Jumat maka akan terbebas daripada siksa kubur. Ya. Maka dari salah satu ayat fabalaga Ali radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Abdullah bin Abbas wafat meninggal dunia, setelah itu 3 hari kemudian sampailah pertanyaan ini kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahwa Abdullah bin Abbas ditanya tentang 3 hal yang tadi. Pak ada baca tidak? Kemudian Sayyidina Ali ya takjub akan akan jawabannya Abdullah bin Abbas. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan faqala Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan lau su'ilal ulama'u wal hukama'u wal fuqaha'u min masyriqi ilal maghrib la ajabu bimithli ma ajaba bihi Ibnu Abbas. Kata Sayyidina Ali, tentu aja kalau seandainya para ulama, para hukama, para fuqaha di barat sampai ke timur, kalau ditanya dengan 3 pertanyaan ini, tentu mereka akan menjawab pertanyaan yang sama dengan jawabannya oleh Abdullah bin Abbas. Hari yang paling baik Jumat, bulan yang paling baik Ramadan, amalan yang paling baik adalah sholat 5 waktu. Presiden Ali, kalau ente tanya juga mau ulama-ulama mana dari barat ke timur, jawabannya pasti sama dengan Abdullah bin Abbas. Ini Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi Muhammad, dari kecil sudah sama Nabi Muhammad, didoain sama Nabi Muhammad, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kefahaman kepadanya agama dan berilah wa alimhu ta'wil, berilah ilmu tentang ta'wil kepada Abdullah bin Abbas, didoain sama Nabi Muhammad. Makanya beliau itu orang yang zakat, orang yang pintar. Ya, banyak kalau kita baca di kitab-kitab tafsir, ya rujukannya kepada Abdullah bin Abbas, karena Abdullah bin Abbas itu selalu banyak menemani Nabi Muhammad SAW ketika wahyu itu turun. Nah, kata Sayyidina Ali mengatakan kalau ditanya juga mau ulama mana sama hukama fuqaha, tentu jawabannya sama dengan Abdullah bin Abbas. Illa Ali, kata Sayyidina Ali, kecuali saya. Kalau engkau bertanya sama saya punya jawabannya lain. Ya, jawaban saya lain. Inna khairal amal ma yaqbalullahu ta'ala minka. Kata Sayyidina Ali, kalau engkau bertanya apa amalan yang paling baik, maka aku akan menjawab amalan yang paling baik adalah amalan kamu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan yang paling baik. Ya. Sawa'an kana qalilatan aw katsiratan, mau amalan sedikit ataupun amalan banyak. Kalau itu amalan diterima oleh Allah, itu adalah amalan yang paling baik. Kalau Abdullah bin Abbas beda. Jawabannya beliau, amalan yang paling baik adalah sholat 5 waktu.
Wa khairu syuhur mata tubuh fi ilallahi taubatan nasuha. Kemudian kata Sayyidina Ali, kalau kau bertanya sama saya bulan apa yang paling baik, maka aku akan menjawab bulan yang paling baik adalah bulan di mana engkau memperbanyak taubatan nasuha kepada Allah. Tuh. Setiap hari kau taubat sama Allah selama sebulan, itu udah bulan yang paling baik. Bulan yang di dalamnya akan bertaubatan nasuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taubatan nasuh? Ya. Gala Ibnu Abbas atau batun nasuh nadama bil qalbi wal istighfar bil lisan wal ikhlas bil badan. Kata Abdullah bin Abbas, taubatan nasuha itu adalah menyesal di dalam hati, beristighfar di lisan, dan wal ikhlas bil badan, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut pada badan kita. Itu disebut dengan taubatan nasuha. Udah nggak nyentuh lagi maksiat. Mabuk kan pakai badan, berzina pakai badan, maksiat pakai badan, tinggalin. Istighfar dalam lisan, sering-sering mohon ampun kepada Allah, dan menyesal di dalam hati, maka itu disebut dengan taubatan nasuha. Wal idbar ala an la ya'uda ila manaha Allah anhu, dan bersungguh-sungguh berniat untuk tidak berbuat kembali apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru taubatan nasuha. Wajib ada lagi ulama mengatakan taubatan nasuh adalah yabqa ala amalihi athar bin maksiyah sirran wa jahran. Ulama mengatakan yang disebut dengan taubatan nasuha adalah tidak ada lagi bekas-bekas untuk bermaksiat kepada Allah, mau terang-terangan mau sembunyi-sembunyi, udah gak ada lagi. Maka itu disebut dengan taubatan nasuh, taubat yang diterima Allah. Dulu taubat di depan orang malu, taubatnya dulu maksiat di depan orang malu, maksiatnya sembunyi-sembunyi. Ini udah gak ada lagi bekas-bekasnya. Udah gak mau lagi maksiat, mau kelihatan, mau sembunyi-sembunyi, udah gak mau lagi maksiat. Nah itu baru disebut dengan taubatan nasuh. Bagi huwa allati turathu sahibuha al-falah ajilan wa ajilan. Ada lagi mengatakan taubatan nasuh itu adalah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertaubat itu dia mewarisi al-falah, kemenangan, kejayaan, kebahagiaan, ajilan wa ajilan, di dunia dan juga di akhirat. Wa khairul ayyam matasruju fihi minad dunya ila Allah taala mu'minan billah. Kemudian kata Sayyidina Ali, kalau kau bertanya kepada saya hari apa yang paling baik, aku punya jawaban beda. Apa? Hari yang paling baik adalah hari di mana ketika engkau keluar dari dunia ini, engkau dalam keadaan beriman kepada Allah. Nah, itu hari yang paling baik. Kalau hari kita na'udzubillah min dzalik, ada orang yang di hari kematiannya su'ul khotimah, udah bukan hari yang paling baik gitu. Nah, bulan tapi nggak ada taubatnya kepada Allah, bukan bulan yang paling baik. Ya. Amalan, tapi kalau amalannya nggak diterima sama Allah, bukan amalan yang paling baik. Itu jawabannya daripada Sayyidina Ali, kalau Allah wajah. Ya. Jadi kalau mau ditanya, memang Sayyidina Ali itu orang yang pintar, ya, orang yang pintar, orang yang sangat, semua sahabat Nabi besar Muhammad SAW semua pintar-pintar, ya, semua mempunyai keistimewaan masing-masing, ya, jawabannya juga berbeda-beda. Antara Abdullah bin Abbas dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abbas sama Abu Thalib itu adik kakak. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Abdullah bin Abbas ini sepupuan, sama Rasulullah sepupuan. Jadi Abu Thalib, Abbas, kemudian Abdullah ayahnya Rasulullah, ini adik kakak semua. Semua adik kakak. Ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sabr ma'mur. Salam syam zahiran wa batinan fid dunya wa dunya wal akhirah. Dafiatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina
atina fil afiyah kirimna bika min kutub wal muluk wa rusuh wasal jasad wal gagirah kirimna bika min ilm wal mutasyah wal mutaba'ati li rasulillah al-a'zam wal istiqlal nas wa lana wa lakum husna fi khair lutfi wa afiyah jamila syamila li khairat dunya wal akhirah garuhi al-imam Ghazali wa imam Ahmad bin Hajar al-Asqalani wal imam An-Nawawi Muhammad Nawawi bin Ahmad Jawi al-Bantani al-Fatihah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله